Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Alfenikmah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kepribadian dan nilai. Kepribadian merupakan hal penting bagi setiap manusia, karena dari kepribadian itulah setiap perilaku dan aktivitas manusia bisa dinilai. Apakah baik atau buruk, apakah memberi nilai atau merusak nilai. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. Kepribadian adalah salah satu syarat mutlak bagi manusia untuk memancarkan eksistensinya di dunia sebagai makhluk sosial, baik secara internal maupun eksternal. Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif. Terlepas dari semua itu, sebenarnya apa sih definisi dari kepribadian itu sendiri, dan apa definisi dari nilai itu sendiri? Oke, jadi yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian adalah suatu karakteristik etika, moral yang dimiliki oleh setiap individu. Kepribadian muncul karena individu mempunyai banyak pengalaman yang didapat dari keterbukaannya terhadap hal-hal yang baru yang akan berpengaruh terhadap aktivitas individu. Nah, dengan demikian, baik secara teoritis maupun praktis, menunjukkan bahwa kepribadian memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Karakteristik dari kepribadian sendiri, salah satunya ada yang disebut dengan model kepribadian 5 besar, yaitu yang pertama ada ekstraversi, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Yang kedua, yaitu mudah akur dan ramah, yaitu dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Yang ketiga ada kehati-hatian, adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Yang keempat, stabilitas emosional, adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh, versus mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Yang kelima, keterbukaan pada pengalaman, adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Yang keenam, evaluasi inti diri, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang ketujuh, pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Dan yang kedelapan adalah kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Kepribadian merupakan salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan dalam perilaku organisasi. Alasan paling penting mengapa seorang manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Oke, selanjutnya yaitu nilai. Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi, karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki gagasan kita dengan nilai yang dikonsepkan sebelumnya, mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, kita memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian imbalan berdasarkan prestasi kerja adalah benar. Sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Bagaimana reaksi kita bila menemukan bahwa perusahaan tempat kita baru saja bergabung ternyata menghargai senioritas dan bukan prestasi kerja? Kemungkinan besar kita akan kecewa. Tentunya
membuat kita merasa tidak puas atas pekerjaan kita, serta memicu kita untuk tidak berupaya semaksimal mungkin. Karena bagaimana juga hal tersebut tidak akan menghasilkan lebih banyak uang. Apakah sikap dan perilaku kita akan berbeda bila nilai kita sejalan dengan kebijaksanaan imbalan perusahaan tersebut? Kemungkinan besar iya. Nah, kaitan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja itu ada kaitannya ada dua. Yang pertama, kecocokan orang dengan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian dengan pekerjaan menampilkan 6 tipe kepribadian, serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Poin penting dari model ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang kongruen dengan kepribadiannya seharusnya lebih puas dan kurang beresiko mengundurkan diri dibandingkan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tidak kongruen. Dan yang kedua yaitu kecocokan orang dengan organisasi. Kecocokan orang dengan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa kepribadian dan nilai itu sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.